Aku gak bisa ngomong kayak YouTuber. Pokoknya persiapan. Sedang ganti link yang bisa direkam. Oke Mas Bro? Aman. Aman terkendali. Aman nggih, sikat. Sip. Untuk susunan acaranya sesuai dengan yang tertera. Yang pertama itu tampil dipimpin oleh Mas Fahmi, yang kedua sambutan dari Koma Nusantara, Ketua Koma Nusantara, Bang Gilman, yang ketiga sambutan dari founder Koma yaitu Bang Somad, yang terakhir pembahasan tentang proyek kita. Jadi proyek ini akan membahas tentang bagaimana Koma ke depannya. Gitu. Soalnya karena Koma sekarang basicnya sudah di berbagai daerah, maka dari itu kegiatan kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu tahlilan yang akan dipimpin oleh Saudara Mas Fahmi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin bisa dihidupin dulu videonya jika mungkin. Iya, sebentar. Sudah kelihatan ya? Wih, lihat button nih. Selamat malam semuanya, teman-teman. Tambahnya lu emang ini. Wah, ada kupingnya dulu. Selamat malam semuanya, teman-teman. Saya pribadi mohon maaf lahir batin apabila selama ini ada salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan tahlil. Semoga apa yang kita baca nantinya bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Suci, Mbak Tiana Nurlairiyah, ini saya belum kenal. Terus yang terakhir ada Mbak Umara dari IPB ya. Jat, munduran dong biar kelihatan wajahnya. Oh gitu. Oke. Ini sudah cukup belum? Sip, lanjut. Soalnya ini saya online dari luar rumah, Bang Somad di dalam. Kalau dekatan muncul suara bising. Untuk diskusi proyek ini kan ada 3. Ada yang pertama pendirian website, yang kedua pembentukan grup pelatihan, yang ketiga pembahasan tema buku Milad Koma untuk tahun depan. Untuk yang tahun ini kan sudah diwakili sama bukunya Bang Somad tuh sama anak SD. Kan tahun sebelumnya juga pernah terbit buku yang diobrol-obrolin sama Mas Fahmi. Nah, untuk tahun depan ini bagaimana enaknya? Kalau misalnya kita tema mulai dari sekarang kan enak, kita mau nulis apa atau gimana itu kan ya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pembuatan website. Nah, berhubung Koma ini kan sudah dari berbagai daerah, nasional ya. gimana sih kalau misalnya kita bikin website gitu, misalnya kita bikin website yang baru Koma Nusantara, buku itu yang terbuka bukan? Terus nanti yang nulis kita sendiri, jadi dari Koma untuk Koma Dibuka apa? kita inisiasi sendiri lah gitu. Jadi tulisan-tulisannya dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau nulis bisa dari website itu. Untuk adminnya itu saya sendiri sanggup menyanggupi untuk itu. Tapi untuk membuat website yang lebih premium, jelas kan kita butuh sedikit mengeluarkan biaya.
Tapi kalau dipatung bareng-bareng, insya Allah lebih ringan. Seperti itu. Nah, misalnya nih kita punya komanusantara.com atau .id atau .id, itu kan lebih beken tahu untuk kita gitu. Apalagi untuk yang mungkin yang punya profesi seperti dosen atau guru seperti Mas Sabit. Manggilnya Mas Sabit apa Apa? Kak Sabit? Tong Sabit. Bebek. Kanjeng Sabit. Kanjeng Sabit. Nah, kayak Mbak Obik ini kan dosen, nah, mungkin perlu kan tulisan di website kan bisa membantu gitu. Atau Mbak Umara yang lagi S2 di IPB itu kan juga keren. Mbak Suci yang hobinya seperti itu, terus Mas Fahmi sekedar hobi atau gimana, biar kita nggak berhenti di sini. Kalau misalnya melalui Jadi nggak website kan apa-apa, bisa lebih terkoordinir dan lebih bisa mengenang. Dibuka nggak apa? Bolanya Jadi langsung nunggu. karena kan sekarang kan zamannya sudah zaman digital loh. Boleh kayak gitu. Mungkin inilah kita punya catatan di Tuan rumah tasnya ini gue. pribadi atau di Tuan rumah buku, itu tapi untuk catatan digitalnya kan belum ada. Maka itu Iya, saya buka. Ping seperti ini mau nggak kira-kira teman-teman? Atau punya pandangan atau bagaimana gitu? Mungkin bisa dari Mas Fahmi mengasih masukan atau ide gimana? Monggo. Manut pamita anu. Idola kami. Ya apa Mas Jack? Kabarnya Mas Jack? Masih ditukan ya sampean ya? Ceritanya kayak gitu bahas. Monggo boleh di Ceritanya halal bihalal kok. videonya. Anjingnya itu halal bihalal kok. Kalau dari Mbak Ubi. saya Oh ya, Fahmi monggo. kalau dari saya sih setuju aja sih, Jad. Jadi nanti mungkin ada apa dibuat semacam divisi mungkin ya, apa divisi bagian keuangan, terus bagian apa? Oke, struktur ya. Ya struktur. Oke, tak catat. Amin websitenya kan nanti kan soalnya itu biaya juga. Nah nanti dari teman-teman bisa ikut apa iuran gitu dan dibuat seperti semacam ini apa tim gitu, tim khusus untuk bisa realisasi itu websitenya. Spill aja nih, spill biaya. Kalau untuk hosting paling 500 ya, hosting dan domain. Terus untuk template-nya paling kalau mau premium 1 juta lumayan bagus. Kalau mau yang biasa aja 500.000 bisa lah. Jadi kira-kira biaya antara 100 sampai 1,5 juta lah. Kalau di patung orang 10, 20 kan enak. Titik-titik ya. Boleh kamu besok kan. Ya Jad, Biaya bagus sama itu. struktur. Itu 1 tahun ya Jad ya? 1 tahun itu. Apa 1 tahun. Tapi untuk 1 tahun ya? template-nya itu seumur hidup. Jadi nanti perpanjangan per tahun paling 500.000. Kalau tidak ada penaikan. Soalnya sekarang PPN naik 11%, yang sebelumnya 10%. Nggak ada hubungannya, woi. Oh iya, berarti tetap ada fee tiap tahunnya ya? Untuk Ya, itu apa? tapi lebih murah. Mungkin dari teman-teman ada usulan dari Mungkin kita yang struktur kita tunjuk jadi ketuanya dah. Kalau aku admin nggak apa-apa, tapi untuk ketuanya siapa kira-kira? mungkin ya tetap inilah ketua abadi itu Ya jangan jadi satu dong, kasihan. Pak Hilman Mutakin. Orangnya di mana sekarang Zat? Masih OTW apa? Lagi di kendaraan. Katanya tadi nyetir. Oh, di jalan. Atau ada usul? Ya mungkin dari teman-teman ini Mbak Obi, Mbak Rifa, Mbak Suci. Satu lagi nih, satu ada Mbak-mbak tadi disebut ya. Mara. Manut. Anggap lagi. Mbak Obi manut itu manut jadi ketua. Enggak, yang katanya Fahmi tadi itu loh. Mungkin ada mau ada ide nyapik di maksudnya diusulkan ide
idenya seperti apa nanti. Ya, nanti itu bisa dipikir lebih lanjut. Cuman caranya mungkin ada struktur ketuanya siapa atau Mbak Suci. Ini anak banyak banyak. Oh ya, Mbak Suci, ketuanya Mbak Suci. Gak apa-apa. Bos. Kayaknya punya pengalaman di online. Oh iya, Suci online Jombang. Bos. Mikrofonnya mungkin bisa dihidupkan biar kedengaran semuanya. Suci kan online Jombang. Aduh, kayak apa nih? Jangan Kurang keras suaranya. Ngerangnya di bawah. apa ya ini dulu ayam gak diusul ya. Iki. Dua anak kan banyak yang usul-usul. Gak diusul. Ya udah, gini aja untuk ketua nanti bisa menyusul ya. Tapi kira-kira untuk rubriknya bagaimana? Mau diisi apa aja? Diisi, jelasnya orang koma kan lebih banyak baca pen sama puisi ya. Tapi untuk yang lain-lainnya bagaimana? Ada mau tambahan kayak misalnya Mbak Obi atau apa itu mau ditambahin yang ilmiah terserah. Iya. Untuk sementara yang tak cantumin seperti cerpen dan puisi ya. Lainnya Artikel atau esai. Iki monggo sakit. ceritakan. Langsung monggo. Konsepnya mungkin belum ya, tapi kita kan belajar dari dulu. Kita pernah mengadakan apa itu yang di Mojowarno itu loh. Jadi Koma datang ke satu tempat memberikan pelatihan apa kepenulisan. Kalau dulu bisa waktu kita masih sekolah, seharusnya sekarang kita lebih bisa ya. Tinggal masalah manajemen waktu mungkin. Toh kita sekarang juga ada beberapa yang di sekolah sehingga link untuk masuk ke sekolah juga akan lebih mudah. Nah, cuma kita tinggal manajemen waktu dan lain-lain harus kita lebih detailkan lah mungkin. Intinya dulu kita pernah masuk ke instansi, ke apa untuk mengisi pelatihan kepenulisan, dan sekarang kalau misalnya bisa alhamdulillah, karena dunia literasi sekarang sedang menuju almarhum sepertinya. Gitu teksnya mau kita. Gimana Mbak Sidi? Misalnya dibutuhkan instansi untuk pelatihan SMP Islam Ahmadiyah bisa insya Allah. Oh, sip. Sip. Bang Somad sudah ada spoiler ya. Ini halus. Jadi insya Allah kedepannya ini untuk yang pelatihan ya, untuk sementara ini yang Jombang karena kebetulan lagi dekat kayak Mbak Suci, terus Mbak Nini belum hadir ternyata. Terus ada saya, ada Kang Wildan, ada Bang Somad, nanti bisa kita bikin lah grup pelatihan itu dengan harapannya nanti yang di berbagai daerah seperti yang di Madura di Mbak Obi atau di Jakarta di Mas Sabit. Kang Sabit, Kak Sabit atau Fahmi, Mas Fahmi dan Bang Jack dan lainnya lah semuanya kita dapat menyusuri setiap daerahnya masing-masing, membuat pelatihan penulisan di lembaganya yang terdekat gitu. Seperti itu karena sudah saatnya lah kita untuk berbagi ilmu. Dulu kan kita sering mencari ilmu ya, sekarang tetap mencari ilmu tapi juga berbagi. Seperti itu sih. Jadi yang pertama yang Jombang, nanti Mbak Suci ayolah sama Bang Somad dan Mbak Nini kapan-kapan kita bahas mau dibuat konsep seperti apa nanti pelatihannya. Mungkin ada ide atau gimana? Ada tambahan atau lanjut? Atau tambahannya? Ya monggo. Atau mungkin kalau misalnya pengen pesertanya bervariasi, dibuat pelatihan online. Pembahasan 3 dan meningkat waktu, yaitu tentang tema buku Milad Koma. Mungkin temanya ingin dibuat seperti apa, konsepnya mau dibuat seperti apa, kita diskusikan. Untuk sementara ini informasi terbaru tentang ISBN, kebetulan kemarin aku baca-baca, mungkin teman-teman juga ada yang baca juga, bahwasanya ISBN itu tidak diperuntukkan untuk yang tulisannya bareng-bareng gitu. Kalau dulu kan bisa dapat tuh ISBN kalau atas nama bareng-bareng, jadi satu buku digarap bareng-bareng itu bisa dapat ISBN. Tapi untuk
mulai April kemarin kalau nggak salah itu ISBN tidak bisa untuk yang buku digarap bareng-bareng. Jadi buku itu harus atas nama satu orang. Gitu. Ya tanpa ISBN. Kemarin-kemarin kan bisa. Oh, semacam antologi nggak bisa berarti. Gak iso saya. Kecuali yang ilmiah gitu. Iki terakhir iki. Terakhir iki sawe ingin tadi nih. Iya. Terus Terakhir. temanya gimana enaknya? Oh iya. Mau dibuat cerpen atau random atau bagaimana? Gimana ini teman-teman? Ada usulan apa untuk antologi kedepannya untuk bulan Februari 2023? Kalau misalnya kayak autobiografi itu masuk ya? Autobiografi, menulis dirinya sendiri ya? Masuk sih, Iya. masuk sih. Masuk. Autobiografi. Itu berarti kan dalam satu tema ya berarti kan ya? Kalau itu sih apa ya namanya ya? Model tulisan ya, apa? Jenis tulisan apa model jenis tulisan. Nah, tinggal temanya apa gitu. Yang kita sepakatin bersama agar tidak terlalu random gitu loh. Jadi kehidupannya masing-masing tapi ada angle apa ya, sudut pandang kan ya ganti satu yang kata yang mencantum itu gitu. Atau tidak usah tercantum tapi tersirat gitu. Apa ya? Masuk nggak sih? enggak. Ya bisa. Lengkap. Asik nggak? Ya, kayak misalnya ya, satu buku dengan angle yang sama, mungkin bisa salah satu kita angkat keberhasilan terbesar dalam menulis, sehingga tulisan itu bisa nyampe kemana dan membawa kita seperti apa, itu bisa. Kan cerita Oh kan iya, paham. ya gitu ya, berarti ya. Gimana? Diulangi Mbak Suci, diulangi. Apa Pak? Tapi jelasin nih ke orang lain gimana? Mungkin sehingga pembaca bisa mendapatkan makna apa yang dibaca dari setiap profil, misalnya Jadat, saya, Ibu, saya gitu. Nah, setiap dia baca itu tahu bahwa tulisan kita itu membawa kemana, sehingga kita seperti apa. Gitu. Contoh. Kan misalnya sampean kan pernah menulis sebuah tulisan sehingga sampean bisa gimana kemarin waktu psikologi itu atau mungkin pernah membuat tulisan sehingga tulisan itu bisa dipublikasikan ke orang. Mungkin bisa dirangkum dari semua itu tadi itu temanya tuh satu kata itu. Maksudnya untuk satu kata itu apa? Tentang motivasi kehidupan atau apa gitu. Biar nanti tulisannya jadi seragam semuanya itu. Kan intinya nanti satu buku itu nanti dibuat ya tadi itu tentang cerita hidupnya masing-masing sehingga bisa menginspirasi orang lain. Jadi kayak data Kalau yang dari Mbak Suci kan lebih, maksudnya objeknya yang kita buat tema itu kan dari menulis itu nanti kita bisa jadi apa atau kita bisa mendapatkan apa, itu kan ya Mbak. Nah, kalau yang dari Fahmi ini maksudnya dari tema itu kan misalkan kayak tadi kan perjuangan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menulis autobiografi dari pengalaman masing-masing dari kita itu, pengalaman hidupnya ya bisa berbeda sih sebenarnya. Nah, kalau mau digabung dengan Mbak Suci, berarti pengalaman hidup yang tentang menulis tadi, gitu. Jadi kata kuncinya itu pengalaman atau makna? Gimana ya? Aku jadi bingung. Apa motivasi atau bagaimana? Motivasi itu efeknya. Motivasi itu efeknya. Setelah kita membaca itu kita dapat motivasi. Tapi nanti yang ceritakan Mbak Suci itu pengalaman atau
makna kehidupan penulis atau pengalaman kehidupan penulis. Pengalaman. Iya, pengalaman. Mana yang didapat dari pengalaman ya? Dapat dari pengalaman. Apa makna pengalaman penulis? Terlalu panjang itu katanya. Maksudnya kalau tema kan satu kata atau dua kata gitu aja. Jadi Aku pengen Bang Somad ngomong nggak? Sebentar, Kontennya. ya. Apakah bisa disimpulkan benang merahnya adalah proses kreatif kita ya? Goalnya tidak harus berupa tulisan kita masuk kemana-kemana. Goalnya ya kita sekarang bisa seperti ini karena kita melalui beberapa proses, termasuk diantaranya proses di koma itu. Jadi proses kreatif. Proses kreatif berarti Bang itu kita menceritakan kenapa karya ini muncul, terus kita menceritakan itu, gitu tak? Kita yang sekarang kan apa ya, pergerakan dari kita yang dulu akhirnya jadi kita yang sekarang kan. Dulu kita ketemu si A, si B, si C berkumpul dengan si A, si B, si C, akhirnya kan menghasilkan kita yang sekarang. Jadi proses kreatif termasuk diantaranya proses kreatif bersama koma itu yang membentuk kita yang sekarang itu mungkin. Iya sih, ya sama sih sama. Kalau menurut aku nangkepnya sama kayak Mbak Suci sih. Maksudnya itu, tapi kata-kata yang mewakili itu apa ya? Kata-kata yang mewakili itu mungkin ruang dan waktu ya. Cocok. Kita beda, misalnya kita beda di ruang. Sekarang saya di Jakarta, jenengan di Jombang, ada yang di Surabaya atau ada yang di Tuban. Terus waktunya juga berbeda-beda. Ada yang berproses lebih awal seperti Mas Numa, Kang Jajat yang masih sampai sekarang berproses. Saya yang sempat berhenti berproses dan sekarang kembali dipaksa untuk kembali berproses. Mungkin kata kunci yang mewakili ruang dan waktu. Setuju Mas Apit. Sepertinya satu itu ya kalau dibuat judul ya. Iya, ruang dan waktu. Oke, ketuk palu. Kehormatan nih, maksud kamu kehormatan. Siapa? Alif dah. Oh, Mas Alif. Wih, dari Jogja. Lip, langsung dong Lip. Perlu Kak. Lip bahasa Arab. Lip, nek miso bahasa Arab oh ya. Mbak Umara ini diam. Selamat datang ya Mas Muni Alif. Terus, nanti kalau misalnya bingung bisa tanya ke Mas Fahmi atau Bang Somad. Jadi ini ketok palunya jadi apa enggak ini? Nggih, ruang dan waktu lah, tapi nanti Intinya. nggih. Intinya itu kita menulis tentang pengalaman-pengalaman kita, makna-makna kita di dunia penulisan, terus kita menghasilkan apa, sehingga kita bisa menjadi apa, dan mengambil nilai-nilai kehidupan seperti apa dari perjalanan kepenulisan kita dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita mencurahkan dalam suatu tulisan yang bisa harapannya itu memotivasi pembaca, memotivasi orang sekitar kita, sehingga menimbulkan untuk sama-sama berjuang di dunia literasi. Mungkin seperti itu ya untuk kata kunci sementara ini biar kita tidak kehabisan waktu. Ruang dan waktu itu, entah nanti ada revisi atau bagaimana, sementara ini dulu. Sepakat gak sepakat ya? Walaupun kadang-kadang kok ruang dan waktu sih gitu. Ya nggak apa-apa, sementara ini dulu lah, daripada nggak diketok-ketok ini nanti sampai kiamat nggak mari-mari. Siap. Nggih, ruang dan waktu, siap. Itu aja sih. Terus mungkin habis ini kalau mau kangen-kangenan secara virtual monggo, atau yang mungkin ada keperluan juga monggo. Cuman secara resmi habis ini akan kami tutup. Ya enggak, Pak? Nggih, detailnya nanti bisa dibahas di grup ya. Iya, nanti untuk selanjutnya bisa bahas di grup, nanti Ya. hasil rangkumannya nanti saya share. Siap.
Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan nggak, Bang? Oh iya, tambahan untuk konten YouTube, kalau misalnya ada yang mau nyumbang video bisa dikirim ke Kang Jajat. Oh Iya. ya, monggo. Siap. Konten YouTube. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Sudah ya? Siap. Oke. Sebelumnya mohon maaf, moderatornya sudah lama tidak moderator, kena pandemi 2 tahun jadi gelagapan. Terus terima kasih atas kedatangannya yang offline maupun online. Alhamdulillah setelah kita bertahun-tahun vakum tidak tatap muka, sekarang akhirnya bisa bertatap muka kembali. Dan semoga sehat selalu, semangat selalu, tetap semangat untuk Komando Nusantara. Amin. Dari kami, saya pribadi, moderator, Alif Dongo. Mungkin dari Mas Alif Mahmudi bisa ngomong sebentar gitu loh, Jat. Ya, Dongo. teman-teman juga kenal. Iya. Lip Dongo Lip. Alif Dongo. Duh. Pentol bergabung Pentol. Pentol Dongo Jat. Langsung doa beneran kali ini. Pentol Dongo. Selamat datang, Pentol. Halo. Alhamdulillah. Pentol. Ini sudah mau penutupan, Kak, gitu. Jangan langsung tutup, tapi setelah itu kalau mau ngobrol bebas. Katanya kita tutup dengan doa dulu. Nggih. Jenengan doa, monggo. Ye Lutfan monggo Ye Lutfan. Nggih, mangke dilanjut. Doa Rian Ye Lutfan. Tinggal jenengan doa terus pembagian berkat. Ini ki wangi loh. Nggih, Pun. Assalamualaikum. Nggih, Tata. Assalamualaikum. Salam. Iki. Udah teko. Yes.